Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Muhammad Fitri, Rizky Kurniawan, dan Ahmad Kusyairi. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang jenis-jenis lapangan hukum. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pengertian hukum tata negara. Dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum tata negara merupakan salah satu cabang dari hukum yang mengatur mengenai prinsip dan norma hukum secara tertulis berkenaan dengan konstitusi, institusi dan fungsinya, hubungan institusi dan prinsip institusi. Tujuan hukum tata negara. Adapun tujuan dari hukum tata negara antara lain: A. Menyebarkan pengertian baru tentang kandungan dalam Undang-Undang Dasar 1945. B. Mendorong munculnya kesadaran masyarakat Indonesia tentang hak dan kewajiban sebagai subjek hukum tata negara berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. C. Membantu pemula untuk mengetahui dan memahami ruang lingkup hukum tata negara. D. Membuat masyarakat Indonesia akrab dengan hukum tata negara. Dan E. Mendorong perkembangan pengetahuan dan studi hukum tata negara di Indonesia. Sumber hukum tata negara antara lain: A. Sumber material. Sumber hukum material di Indonesia adalah Pancasila, yang juga menjadi sumber hukum tata negara di Indonesia. Nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebuah inspirasi dan materi guna membuat dan menyusun segala peraturan hukum dan tata negara. B. Sumber formil. Sumber hukum formil yang dimiliki Indonesia adalah UUD 1945. UUD 1945 menjadi dasar hukum negara Indonesia dan hukum dasar tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan tertinggi dan menjadi dasar peraturan yang mengatur negara Indonesia. C. Konvensi. Konvensi merupakan sebuah kebiasaan ketatanegaraan yang menjadi sebuah sumber hukum tata negara yang ada di Indonesia. D. Traktat. Traktat adalah kata lain dari perjanjian internasional. Perjanjian internasional yang terdiri dari bilateral ataupun multilateral berkaitan dengan sumber hukum tata negara. Lingkup hukum tata negara antara lain: A. Bentuk negara seperti federasi atau kesatuan. B. Bentuk pemerintahan misalnya republik atau kerajaan. C. Corak pemerintahan misalnya praktis, diktator, liberal, demokrasi, dan lain sebagainya. D. Sistem pemerintahan misalnya presidensial, parlementer, dan lainnya. Sistem pendelegasian. Wilayah negara terdiri dari laut, darat, dan udara. E. Garis besar organisasi pelaksanaan misalnya pemerintahan atau peradilan, hubungan rakyat dan negara, hak ketatanegaraan rakyat, dasar-dasar negara, dan ciri lahir kepribadian suatu negara. Fungsi hukum tata negara antara lain: A. Alat peraturan dan ketertiban masyarakat. B. Sarana keadilan sosial. C. Sarana pergerak pembangunan. D. Pengawasan bagi aparatur penegak hukum. Asas hukum tata negara antara lain: Pancasila. B. Kedaulatan rakyat. C. Negara hukum. D. Pembagian kekuasaan. E. Negara kesatuan. Contoh hukum tata negara antara lain: A. UUD 1945. B. MPR, DPR, dan DPD. Hukum administrasi negara. Pengertian hukum administrasi menurut salah satu para ahli de la base kan berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hukum administrasi negara adalah himpunan peraturan-peraturan yang tertentu
menjadi sebab maka negara berfungsi dan beraksi, maka peraturan-peraturan itu mengatur hubungan-hubungan antara tiap-tiap organ negara dengan pemerintahnya. Fungsi hukum administrasi. Dalam teori Louis, raja membagi pekerjaan pemerintah dalam menentukan tugas dan mewujudkan tugas. Fungsi menentukan tugas adalah hukum tata negara, sedangkan fungsi mewujudkan tugas adalah tugas hukum administrasi negara. Hukum tata negara mempunyai tugas politik, hukum administrasi negara mempunyai tugas teknik. Dasar-dasar hukum administrasi negara, pengertian asas, norma, dan saksi. Saksi dalam pengertian hukum adalah apa yang menjadi dasar dari suatu norma atau kaidah. Asas adalah apa yang mengawali suatu kaidah atau awal suatu kaidah. Norma adalah suatu peran hukum yang harus dituruti dan dilindungi oleh saksi atau Handelsrecht. Asas hukum administrasi negara Indonesia ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. 1. Asas hukum tertulis. A. Asas legalitas. Setiap perbuatan administrasi negara berdasarkan hukum. B. Asas persamaan hak, bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. C. Asas kebebasan. Arti asas ini adalah bahwa kepada administrasi negara diberikan kebebasan untuk atas inisiatif sendiri menyelesaikan masalah-masalah. Asas hukum tidak tertulis. A. Asas tidak boleh menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan, atau dengan istilah lain asas tidak boleh melakukan détournement de pouvoir. B. Asas tidak boleh menyerobot wewenang badan administrasi negara yang satu oleh yang lainnya, atau disebut asas excès de pouvoir. C. Asas upaya pemaksa atau asas bersanksi adalah sanksi merupakan jaminan terhadap penataan kepada hukum administrasi negara. Sanksi administrasi, baik yang tercantum dalam peraturan hukum administrasi maupun yang ada di luar peraturan hukum administrasi, misalnya dalam KUHP. Asas nasionalisme. Asas nasionalisme dalam hukum agraria dipengaruhi oleh sebagian besar negara-negara di dunia. Tanah hanya disediakan untuk warga negara dari negara-negara tersebut. Asas non-diskriminasi. A. UU PA tidak membeda-bedakan. B. UUD 1945 pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Asas fungsi sosial dari tanah. A. Pasal 33 ayat 2 ayat 3 UUD 1945. Hak menguasai tanah oleh negara. B. Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Asas dikuasai negara tercantum dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945, JO pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 UU PA, yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Asas perlekatan. Kedudukan hukum benda-benda atau rumah, pohon, bersatu dengan tanah. Asas perlekatan ini sudah tidak berlaku dan diganti dengan asas pemisahan horizontal yang menjadi dasar hukum agraria nasional. Asas pemisahan horizontal. Kedudukan hukum benda-benda atau rumah, pohon, dipisahkan dengan tanahnya. Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum yang telah disempurnakan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai habis. Kami dari kelompok 14 memohon maaf jika ada terjadi kekurangan maupun kesalahan saat penyampaian. Mungkin ini saja yang kami dapat sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.